Horas, terima kasih sudah klik video ini. Terus support channel ini dengan cara like, komen dan bagikan video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat menyaksikan kisah si Raja Oloan beserta keturunannya. Huta Bakara asal mulanya dibuka oleh Ompu si Raja Oloan. Si Raja Oloan adalah putra dari Tuan Sorba di Banua dari istrinya Nyai Anting Malela. Mereka tinggal di Lobu Parserahan, Balige. Tuan Sorba di Banua anak Tuan Sori Mangaraja adalah generasi keempat dari keturunan si Raja Batak. Tuan Sorba di Banua mempunyai dua istri, dan masing-masing keturunannya adalah keturunan Tuan Sorba di Banua dari istri pertamanya Nyai Anting Malela. Keturunannya adalah si Bagot Nipohan, si Paet Tua, si Lahi Sabungan, si Raja Oloan, si Raja Hutalima. Keturunan Tuan Sorba di Banua dari istri keduanya si Boru Basopaet, Putri Majapahit. Keturunannya adalah Raja Sumba, Raja Sobu, Raja Naipospos. Si Raja Oloan menikah dengan Nyai Jabaon Boru Limbong. Dari Boru Limbong si Raja Oloan mempunyai dua putra, yaitu si Ganjang Ulu, Nyai Baho, si Godang Ulu, si Hotang. Kedua anak si Raja Oloan ini memiliki kelainan di kepalanya. Si Boru Limbong wafat ketika melahirkan putra kedua si Godang Ulu. Si Raja Oloan meninggalkan Samosir dan kedua anaknya diasuh oleh tulang anaknya, Marga Limbong. Dalam dukanya, suatu hari si Raja Oloan melihat seekor burung yang elok bulunya. Ketika dia berusaha menangkapnya, burung itu lepas dan terbang, lalu hinggap kembali di bebatuan. Sesekali di ranting pohon. Dengan rasa penasaran sang raja mengikutinya, tanpa disadarinya hingga jauh dari kampung halamannya. Hari berlalu, burung itu tiada tampak lagi. Si Raja Oloan kecewa dan terlebih ia menyadari dirinya telah tersesat. Malam telah tiba. Dinyalakan api pada tumpukan ranting dan semak kering untuk membuat api unggun, mengusir dinginnya malam. Pagi menjelang, ia bergegas membasuh mukanya. Tiba-tiba ia tertegun. Pandangannya lurus tertuju di kejauhan ke satu arah aliran sungai, Aek Simangira. Sungai itu bening dan berbatuan, tetapi tidak terlalu dalam. Tampak tiga sosok tubuh menyeberang beriringan. Tiga perempuan, dan sepertinya kakak beradik. Yang menarik perhatian si Raja Oloan adalah yang ketiga, paling belakang. Tampak agak pemalu, tidak seperti kedua kakaknya yang menyeberang sambil menyingkap rok ulosnya di atas lutut agar tidak basah. Si bungsu malah membiarkan rok ulosnya basah diterpa air. Si Raja Oloan penasaran. Ia berpikir, apa yang harus dilakukannya? Si Raja Oloan mengikuti ketiga gadis itu. Diikuti hingga pulang ke rumah. Diketahuilah bahwa gadis itu putri Raja Pasaribu, bernama
Tiurlan Boru Pasaribu. Singkat cerita, terpautlah hati mereka berdua dan si Raja Pasaribu merestui pernikahan mereka. Si Raja Oloan tinggal dan mengusahakan lahan di seberang Aek Simangira dan membangun rumah di lereng gunung. Lahirlah anak pertama dari si Boru Pasaribu, diberi nama Bakara. Dinamakanlah kampung tersebut menurut nama anak pertamanya, Bakara atau Lumban Bakara. Dari Boru Pasaribu si Raja Oloan mempunyai 4 putra, yaitu Bakara, Sinambela, Sihite, Simanulang. Raja Oloan terkenal sebagai orang yang sakti, arif dan bijaksana.